aktivitas bapak-bapak yang teman-teman mungkin tahu ya tentang undang-undang yang undang-undangnya ini baru saja dikeluarkan dan sudah bisa menggemparkan satu Indonesia. Bahkan hampir seluruh mahasiswa turun gunung katanya untuk memberikan suaranya dan mewakilkan, katanya juga itu mewakilkan suara rakyat. Apakah itu benar atau apakah itu tidak? Nah, nanti akan disampaikan oleh salah satu pemapar kita ya. Sudah senyum-senyum orangnya. Kang Muhammad Hadikul Fikri. Beliau adalah ketum dari PC Pimpinan Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Kota Kediri. Panggilannya adalah Kang Fikri, nggih. Nggih, leres. Kang Fikri. Kemudian di sampingnya yaitu ada Bapak Dewan kita yang kemarin sempat booming namanya DPRD, katanya Dewan Perwakilan Rakyat, katanya juga ada apa ya, tidak enak kalau ngomong. Tapi beliau memang seseorang yang luar biasa hari ini, salah satu anggota DPRD yang siap untuk memberikan suaranya. Apa itu Omnibus Law? Ada Bapak Khairuddin Mustafa, beliau adalah anggota DPRD Komisi A Kota Kediri. Nah, di sampingnya ada Bapak yang suaranya disuarakan oleh banyak orang, yaitu Ketua Sarmusi Kota Kediri, Bapak Dr. Andes Suyadi MPDI. Nah, tadi lupa gelarnya Mas Fikri adalah sarjana sosial sama MMH katanya tadi. Dan itu semoga disegerakan untuk menjadi magister hukum ya Mas Fikri. Siap. Nah, rekan dan juga teman-teman yang hari ini stay, apa itu Omnibus Law? Kemarin Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan sedikit di akun media sosialnya tentang undang-undang ini. Nah, hari ini akan dibahas, dipaparkan langsung oleh, mau siapa yang mau menyampaikan tentang sesepuh yang langsung. Oh, langsung senior Bapak Ketua Sarbu Musik Kota Kediri, Pak Suyati. Nah, beliau apa sih Pak sebenarnya menurut Bapak pandangan tentang Omnibus Law ini? Oke. Kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya sebagai Ketua DPC Sarbu Musik Kota Kediri dalam menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja perlu saya sampaikan bahwa sikap kita sudah final, bahwa Sarbu Musik mulai dari struktur DPP, kemudian DPW sampai DPC Sarbu Musik terhadap Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja kita menolak, dalam tanda kutip yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan. Karena apa? Dengan alasan bahwa masih banyak di pasal-pasal ketenagakerjaan, artinya ada perubahan-perubahan yang kalau dibanding dengan, kira-kira begitu yang bisa sampaikan. Saya berharap gini, kita mahasiswa akan terus menolak sampai pemerintah benar-benar di wilayah lain ketika itu menjadi perpu itu isinya apa? Jangan-jangan perpu nanti isinya juga Omnibus Law ini, kira-kira begitu. Di wilayah mahasiswa sendiri ada yang bagian elit, mahasiswa elitis. Jadi kelas menengah ke atas. Nanti teman-teman yang kelas menengah ke atas akan melakukan gugatan ke MK, judicial review. Sementara di bagian akar rumput tetap akan melakukan gerakan-gerakan solidaritas. Umum PB PMI Kediri sudah menginstruksikan bahwa seluruh mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia wajib mengikuti aksi penolakan RUU Omnibus Law. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ternyata teman-teman mahasiswa sudah mulai dari bawah sampai ke atas sudah punya gerakan tersendiri ya, untuk menggagalkan tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, bagaimana ini tanggapannya Bapak DPR kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman saya Pak Suyadi dari DPC Sarbu Musik Kota Kediri, juga adik saya sahabat Fikri dari kesempatannya untuk ikut berurun rembuk terkait mensikapi Omnibus Law. Jadi begini, Omnibus Law ini berasal dari
sekitar tahun 1820 itu dari Paris ya. Jadi bus Omni. Jadi bus Omni ini merupakan sebuah angkutan ya, angkutan yang bisa mewadahi banyak orang. Kemudian di Amerika bergeser menjadi omnibus. Dari situ akhirnya di Indonesia ini menggunakan kata omnibus law yang berarti adalah sebuah wadah untuk mengangkut beberapa regulasi ataupun undang-undang yang dijadikan satu. Bahwa di dalam omnibus law ini itu ada 79 undang-undang. Nah, ini memang menjadi persoalan bagaimana mensinkronisasikan 79 undang-undang menjadi sebuah satu wadah dalam omnibus law. Saya pikir ini sebuah lompatan besar bagi pemerintah bagaimana menyederhanakan ini melalui mekanisme hampir 1 tahun. Jadi alhamdulillah di Kota Kediri ini ada 2 inisiatif yang karena masa pandemi ini hanya 2 yang bisa nanti kita bahas, yaitu Perda Pondok Pesantren dan juga Perda HIPA. Itu juga tidak langsung prosesnya itu, jadi melalui beberapa tahapan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh adik saya Fikri tadi. Jadi memang nanti ada kajian naskah akademik, gitu kan. Terus kemudian ada kita mengundang stakeholder yang namanya public hearing. Terus ada paket meeting. Kemudian baru kita bahas bersama eksekutif. Nah, di sini saya pikir untuk omnibus law ini juga tidak serta-merta kalau bisa mengambil makalah idal fata ayyakuna anada kan gitu kan. Jadi saya muda gitu, memang harus bangkit. Jadi ketika ada yang tidak sesuai, ada yang dirasa tidak cocok dengan tatanan masyarakat atau tatanan regulasi, itu harus bersuara. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa sebuah keputusan besar yang diambil Presiden hari ini bukan tanpa risiko, tapi secara garis besar ini sebuah lompatan, yaitu tadi penyederhanaan birokrasi, memangkas birokrasi menjadi sebuah mungkin juga seperti itu, tetapi ini sebuah langkah besar yang butuh kita apresiasi. Terkait nanti ada yang butuh kita masukkan ya, karena memang ini sudah disepakati dan disahkan ya tanggal 5 kemarin, maka mari kita kawal bersama yang sudah disampaikan dengan Ketua PBNU juga secara elegan, secara beradab, beretika, ya kan, dengan judicial review atau MK. Mungkin sementara itu, Bu Esti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa terkait tadi pemaparannya ya teman-teman. Pasti banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang hari ini hadir karena hadir di layar HP-nya atau di layar laptopnya terkait omnibus law cipta kerja. Nah, tadi Mas Kang Fikri sudah disampaikan bahwasanya undang-undang ini bukan hanya serta-merta hadir Ya, secara betul. langsung. Pasti ada beberapa hal dan beberapa juga Menteri Ketenagakerjaan dulu dari per masing-masing pasal, kemudian Dinamika konflik ini terjadi, dinamika penolakan ini terjadi, bukan hanya dalam konteks mahasiswa tapi buruh juga gitu. Kalau misalkan para nelayan itu tahu sumber daya alam Indonesia, asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, itu jadi polemik juga. Misalkan Apindo, semacam itu kira-kira. ya, Kemudian stakeholder kaitannya dengan basis kita, kaitannya dengan klaster ketenagakerjaan. Ada beberapa pasal yang sangat merugikan pekerja. Misalnya kerja asing yang sifatnya itu kepastian hukum, sebetulnya kaitannya dengan pasal 59 itu kepastian hukum. Jadi ke depan itu kaitannya dengan klaster ketenagakerjaan, kalau itu diberlakukan secara sudah diberlakukan, nah itu nanti dampaknya kepastian hukumnya itu tidak terjamin. Artinya
pekerja itu misalnya hanya outsourcing atau mungkin alih daya itu. Nah itu kan sehingga PKWTT kurang maksimal. Jadi hubungan kerja itu ada dua, PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu, atau istilah orang lain mengatakan karyawan tetap itu. Nah indikasi pasal 59 itu nanti dampaknya itu. Jadi ke depan itu kelihatannya itu hubungan kerja itu ke arah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi kepastian hukumnya itu kurang maksimal. Artinya pekerja itu menjadikan tidak tidak pasti secara hukum. Nah ini yang di dalam klaster ketenagakerjaan itu kita perjuangkan. Artinya kita menolak dengan dasar kajian itu, kemudian dasar hukum kajiannya banyak sekali. Kemudian yang lain lagi di pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah berlangsung kita yang berlaku. Itu kan di situ sudah muncul sebetulnya aturan yang bagus. Misalnya ada istilah no work no pay. Jadi tidak bekerja, tidak dapat gaji, kecuali misalnya orang yang sakit tetap harus mendapat gaji penuh. Kemudian cuti haid dan seterusnya itu tetap harus digaji. Kemudian bagi kita misalnya orang Islam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, itu tetap digaji di dalam undang-undang sudah pasti. Nah itu kelihatannya kemarin kurang direspon. Artinya di undang-undang yang baru ini penekanannya kurang, sehingga sangat merugikan para pekerja. Dan yang lebih penting kaitannya dengan pesangon yang saya katakan di 156 itu, yang asalnya 32 menjadi 25 itu, ya otomatis yang menjadikan gejolak para pekerja yaitu. Nah, makanya seperti di muka disampaikan oleh Mas Fikri, kemudian dari Sargumusi, mulai dari pusat sampai daerah kita menolak itu karena dengan pertimbangan bahwa banyak yang kurang pas di lapangan. Mungkin itu sementara. Iya, terima kasih Bapak. Nah, Pak DPR, tadi disampaikan sama Kang Fikri tentang tenaga asing yang memang itu menjadi sorotan utama ya. Tenaga asing dan juga legalitas kapal asing. Oh, legalitas kapal asing. Saya sedikit membaca sih Pak tentang undang-undangnya. Bahwasanya memang di situ ada beberapa hal yang menyangkut tentang tenaga asing. Bagaimana tenaga asing itu bisa masuk, kemudian jangka waktunya di undang-undang tersebut. Nah, kemudian tadi disampaikan sama Pak Suyadi tentang upah pesangon. Nah, seperti itu. Bagaimana tentang tanggapannya dari Bapak Dewan Perwakilan Rakyat terkait itu? Kenapa harus kita menyampaikan atau mengesahkannya itu di musim yang seperti ini, apakah itu memang memacu dan memicu atau memang harus dilaksanakan dan menjadi sebuah undang-undang yang urgent? Ya. Jadi kalau dirunut kronologinya, ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah muncul pada tahun 2019 itu saat pidato kenegaraan Presiden. Ya, benar. Nah, itu sudah muncul. Ada dua undang-undang yang disampaikan Pak Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Itu beliau merespon bagaimana terkait banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia, kurang bersahabat untuk investor. Nah, akhirnya dengan visi misi Presiden itu membuat langkah ataupun terobosan baru untuk bagaimana menarik investor. Nah, dalam hal ini memang perlu pengawalan dan kajian secara mendalam. Contoh yang disebutkan Pak Suryadi tadi, bagaimana untuk memproteksi ketika ada pesangon yang awalnya di Undang-Undang 2013 itu disebutkan pesangon itu 32 kali gaji. Kemudian setelah Undang-Undang Omnibus Law ini kemarin disepakati 25. Nah, kalau kita ngomong di ekonomi global, ini bagaimana saya menggambarkan bahwa Pak Jokowi ini ingin bagaimana iklim di Indonesia
menarik gitu. Jadi dibandingkan dengan Malaysia ataupun Filipina itu di kisaran 16 kali gaji untuk ke sana. Nah, jadi mungkin persepsi saya mencoba membaca pikiran dari pemerintah saat ini bahwa ini membuat langkah tawasud, jadi tidak di atas, tidak di bawah, tapi di tengah-tengah dengan perpaduan juga 6 dari BPJS gitu Pak ya. Jadi di tengah-tengah. Kalaupun toh itu dirasa oleh teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa kurang manusiawi, monggo nanti diperjuangkan. Kan itu melalui judicial review dan tidak mengurangi porsi-porsi yang ada di potensi yang ada di negara Indonesia sendiri. Maka dalam hal itu kami juga berterima kasih dari teman-teman PMI ini. Secara sosial ya, kekuatan sosial memang harus juga berperan. Jadi bagaimana Wajib. dorongan-dorongan ini ya jangan dibiarkan kita sendiri gitu. Jadi itu pemerintah April sudah mulai dibahas. Kemudian presiden itu ditangguhkan. Jadi ini bukan bahasanya tiba-tiba, bukan, tapi memang ada proses. Cuman saya juga melihat kemarin di perjalanannya, insya Allah dari Sarbu Musi juga diajak untuk berproses ini. Jadi diajak diskusi dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan diajak diskusi membuat tim. Cuman menurut informasi ada 2 kemarin yang keluar ya. Jadi masih Sarbu Musi terus, tapi ada 2 yang tidak meneruskan komunikasi. Jadi itu tadi yang perlu dipahami bahwa ini tidak tiba-tiba mungkin ada disinformasi atau mungkin beberapa yang memang mengajukan judicial review ke MK. Mungkin seperti itu. Pandangan Bapak, apakah undang-undang ini sudah pro dengan teman-teman tenaga kerja atau hanya tadi yang sangat bulan tadi? Ya. Di sisi lain untuk menjawab tantangan ekonomi global dalam artian untuk menyerap sebanyak-banyaknya, mungkin ini juga bisa menjawab solusi persoalan itu karena kita tempuh di uji materi melalui Ya, lebih besar. Jadi menurut saya kita bergeser berarti ketika ngomong gerakan di wilayah aksi itu ada namanya bangunan komunikasi aksi, apa yang diinginkan oleh peserta aksi dengan tujuannya. Mungkin seperti yang terjadi di Kediri kemarin, anarkisme itu muncul karena bangunan komunikasi keinginan seperti yang ada di kota misalkan kemarin. Kita teman-teman pengen masuk ke halaman DPRD, ternyata dari Polres sendiri tidak mengizini, akhirnya teman-teman saling dorong dan mengetuk. Karena apa? Persoalan Omnibus Law ini bukan soal ketenaga kerjaan saja, eksploitasi sumber daya alam Indonesia itu juga dibahas di situ, dilegalkan. Saya bisa membayangkan ke depan, misalkan Gunung Wilis dan Kelut itu secara sah bisa dieksploitasi oleh perusahaan asing. Itu di pasal ada juga, itu jadi masalah juga. Belum lagi wilayah kelautan, wilayah pertanian. Itu ya jadi kekhawatiran kita. Bisa jadi para petani yang ada di lereng Wilis, lereng Kelut tetap digagalkan. Ketika ada persoalan-persoalan pemerintah terkait perizinan dan lain sebagainya, itu dibicarakan bersama, ayo ngobrol bareng gitu. Misalkan dari kementerian-kementerian lain ingin berdiskusi, ayo. Kalau saya menyadari bahwa Mas Tova pasti mendukung pada kebijakan Pak Jokowi karena perwakilan dari pemerintah saja. Oke. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa diwadai ya untuk bisa ngobrol dulu sama DPR Kota. DPR Kota sudah memberikan aksi seperti daerah lain belum ya Pak terkait penolakan atau surat penolakan dan lain sebagainya? Ya, kemarin kan kita menerima tamu. Alhamdulillah tamu banyak dari teman-teman dan temannya Mas Fikri ini, temannya Pak Soyadi. Ini kita merespon
Jadi ini memang aspek sampai ini tadi terjadi dengan hal-hal yang anarkis. Jadi ada wadah yang memang sesuai on the track gitu. Jadi kalau sudah menyampaikan aspirasi, kita sudah merespon dan insya Allah kita akan meneruskan. Ya. Dan itu ya kemarin itu tadi sedikit ada insiden sedikit lah, yaitu untuk dinamika ya enggak ya wajar lah. Tapi itu tadi jadi ada beberapa catatan yang juga perlu teman-teman mahasiswa dan juga buruh juga pertimbangkan bahwa ini juga produk ini juga bagus juga gitu loh. Ada sisi manfaatnya juga, memangkas beberapa jalur biro juga prosesnya. Bagaimana masuk di dewan, mudah mulai pembahasan. Ya. Ini kan ada prosesnya, gitu kan. Nah, ketika sudah diputuskan, ya kan, ini ada ruang lagi ya untuk judicial review. Saya pikir semua produk hukum pasti ada plus minusnya. Tapi bagaimana kita mengambil ketika ini kok manfaatnya lebih banyak. Nah ini madharat ini mari kita persempit dengan mengadakan tadi judicial review. Iya. Terima kasih dan ngobrol kita pada nanti. Harapan dari teman-teman itu dari Sarbomusi terutama, ini perlu saya sampaikan, beberapa hari yang lalu kita sudah rapat di wilayah untuk menyikapi itu, mengkritisi otomatis secara dari pasal-pasal yang ada di Omnibus Law. Kemudian kita nanti juga merapat ke Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan judicial review itu, berkaitan dengan hal-hal pasal-pasal yang dirasa seperti yang saya sampaikan di muka. Itu nanti ada pun hasilnya ya nanti, artinya kita secara hukum memang harus sesuai dengan prosedur, maka prosedur itu akan diambil oleh kita di Sarbomusi itu untuk berkomunikasi supaya tadi disampaikan madharatnya ditekan supaya pindah ke manfaat begitu, karena mau nggak mau kita harus melakukan itu dan sudah disepakati bersama. Beberapa hari ini kita di DPW misalnya sudah rapat-rapat kaitannya dengan bagaimana menyikapi rencana ke depan kaitannya dengan judicial review. Sudah ada timnya, sudah dibentuk, artinya nanti tim yang menghadap dan seterusnya dari Jawa Timur, kemudian nanti sampai ke DPP sudah disiapkan. Nah, kita sebagai stakeholder yang ada di lapangan